Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kementerian Kesehatan resmi menandatangani nota kesepahaman dan perjanjian kerjasama terkait penguatan whistleblowing system serta upaya pemberantasan korupsi di sektor kesehatan. Dalam kerjasama ini, KPK juga menyoroti potensi terjadinya korupsi sistemik, khususnya pada proses pengelolaan dan pengadaan di sektor kesehatan yang kerap terjadi pada level manajerial menengah hingga ke bawah. Ketua KPK Setio Budianto dalam sambutannya di Gedung Kementerian Kesehatan Jakarta menyampaikan bahwa komitmen pimpinan kementerian untuk menjaga integritas perlu diikuti dengan penguatan di seluruh level organisasi. Menurutnya tidak jarang komitmen tersebut justru dimanfaatkan oleh oknum tertentu yang menganggap pimpinan tidak akan menyentuh detail, teknis maupun proses pengadaan yang beresiko. Melalui sinergi ini, KPK dan Kementerian Kesehatan sepakat untuk terus memperkuat prinsip transparansi, akuntabilitas, dan tanggung jawab dalam pengelolaan sektor kesehatan. Kolaborasi ini diharapkan dapat memastikan setiap anggaran kesehatan dikelola secara akuntabel dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat. Ada oknum-oknum yang menyalahgunakan. Di dalam klausul atau isi daripada perjanjian tersebut antara lain membahas tentang masalah pencegahan, kemudian tadi pertukaran informasi dan data, kemudian masalah pendidikan, termasuk juga sosialisasi dan kampanye. Itu besarannya ada, tapi nanti implementasinya bisa lebih luas dari itu. Kami melihat dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Pak Menteri, Pak Wamen, dan Top Manager sudah sangat luar biasa untuk menjaga kementerian ini, memiliki komitmen yang sangat-sangat positif. Nah, harapannya komitmen ini bukan hanya pada tataran top manager saja, tapi juga sampai ke bawah, semuanya memiliki semangat, semuanya memiliki keinginan untuk melakukan pencegahan terhadap segala perilaku korupsi, yang pastinya itu adalah salah, tidak baik, dan merugikan banyak pihak. Mudah-mudahan dengan dukungan semua masyarakat, Kementerian Kesehatan bisa lebih baik lagi, bisa bermanfaat untuk seluruh masyarakat Indonesia. Demikian, terima kasih. Perilaku atau budaya memberantas korupsi di Kementerian Kesehatan. Kita tadi ngomong ada pertukaran data menurut masyarakat dan KPK. Kita juga tadi Pak Ketua menawarkan kalau perlu para KPK ditaruh di sini supaya bisa membantu kita mengawasi, memperbaiki sistemnya. Kemudian pesannya Pak Ketua harus konkret, jadi jangan hanya tanda tangan, itu langsung eksekusi programnya kita evaluasi. Menanggapi hal tersebut, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyambut terbuka kekhawatiran dan fokus KPK. Oleh karenanya, Budi meminta KPK agar tidak ragu mengintervensi jajarannya jika ditemukan indikasi penyimpangan. Budi Gunadi Sadikin juga menegaskan bahwa sektor kesehatan merupakan salah satu sektor yang rentan terhadap praktek korupsi sistemik yang terstruktur. Kerentanan tersebut antara lain terdapat pada proses pengadaan obat dan alat kesehatan, pengelolaan anggaran program kesehatan nasional, pengelolaan dan kapitasi, dan klaim pelayanan kesehatan. Kita bisa membantu juga itu kan secara sistemik mesti diberesin. Kenapa bisa selemah itu? Yang kedua, mungkin banyak orang-orang yang kerja di Kementerian Kesehatan atau dinas kesehatan di daerah-daerah ditangkap KPK sama desa misalnya. Itu kan ada artinya harus ada yang kita beresin misalnya. Gimana nih pengadaannya, perencanaannya, prosedurnya seperti itu. Nah itu contoh-contoh yang konkret dan selama ini kalau saya lihat setiap tahun selalu ada, baik di pemerintah pusat maupun pemerintah daerah di sektor kesehatan itu selalu ada yang ditangkap. Dari Jakarta, Juli Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.